Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar yang Allah muliakan, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi, kitab yang populer ya, dan hampir di seluruh penjuru dunia kitab ini dibaca, pesantren-pesantren maupun di majelis-majelis taklim. Dan kita juga ingin berkontribusi untuk membaca ini di hadapan para pendengar semuanya. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca Kitabu Tilawatil Quran. Pembahasan besarnya adalah tentang membaca Al-Quran. Dari sini nanti kita akan belajar banyak bab di dalam pembahasan besar ini, dan kita akan memulai bagaimana anjuran dan juga kegigihan para ulama kita di dalam menghabiskan waktu untuk berta'amul membaca Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi, i'lam anna tilawatul Quran hiya afdalul azkar. Ketahuilah bahawa membaca Al-Quran termasuk salah satu daripada zikir-zikir yang terbaik. Jadi membaca Al-Quran itu tergolong zikir ya. Jadi kalau ada majlis di situ kita tadarusan, majlis itu juga bisa disebut dengan majlis zikir. Wal matlubu al-qira'atu bitadabburi. Dan dituntut, disunnahkan membaca itu disertai dengan tadabbur. Jadi tadabbur itu apa? Tadabbur itu merenungi isi daripada ayat-ayat yang kita baca. Ini bagian daripada level orang yang membaca Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran seperti membaca bacaan biasa, yang penting bacaan itu habis. Ini bagus dan ini pahalanya banyak. Tetapi dianjurkan pula bagi kita selain membaca, menghabiskan bacaan ayat-ayat itu, dianjurkan pula bagi kita untuk mentadabburinya. Mentadabburi artinya adalah bukan sekedar baca, tapi kita juga sambil merenungi apa maksud daripada ayat itu. Agar kita juga bukan hanya menghabiskan waktu untuk membaca, tetapi juga berkesan di dalam diri kita, dalam perilaku kita, karena kita belajar daripada ayat-ayat yang kita baca. Walil qiraati adabun wa maqasid. Dan tentu saja Al-Quran berbeda dengan bacaan-bacaan lain, bahkan berbeda dengan kitab-kitab hadis, berbeda dengan kitab-kitab secara umum. Maka di sana ada adab-adab dan hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, agar kita bisa membedakan mana ayat suci Al-Quran berserta adab-adabnya yang perlu kita perhatikan, mana bacaan-bacaan yang lainnya. Waqad jama'tu qabla hadza fiha kitaban mukhtasaran mustamilan ala nafais adabil qurra wal qiraati wa sifatiha wa ma yata'allaqu biha ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan adab-adab di dalam Al-Quran ini. Dia telah menyusun satu kitab. Kalau tak salah saya nama kitabnya adalah At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Kata Imam Nawawi, aku sudah menyusun kitab itu, di mana di dalamnya sudah disebutkan adab-adab bagi orang penghafal Quran dan segala macam. Jadi sebenarnya pembahasan itu sudah ada kitab khusus, kurang lebih ya lumayan tak begitu tebal kitabnya. Dan kitab itu sudah disusun Imam Nawawi agar kita, khusus para pecinta Al-Quran, bisa merujuk agar mereka betul-betul menjaga adab di dalam sebagai seorang hamilul Quran ya. La yanbaghi li hamil Quran an yakhfa alaihi misluh wa ana ushiru fi hadzal kitab ila maqasid min zalika mukhtasiratan wa qad dalaltu man arada zalika wa idahahu ala mazinnatahu wa billahi at-taufiq ya. Faslun, pembahasan. Yanbaghi an yuhafiza ala tilawatihi lailan wa naharan safaran wa hadaran. Hendaklah kita betul-betul istiqamah, betul-betul menjaga
rutinitas membaca Al-Quran kita, baik siang maupun malam, baik dalam keadaan di rumah tidak safar maupun dalam keadaan safar. Jadi memang ada baiknya kita punya jadwal sendiri dalam baca Al-Quran dalam keseharian kita. Ada waktu yang waktu itu tidak boleh diganggu oleh apapun. Bahkan dalam keadaan safar sekalipun, kalau bisa waktu itu tetap kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Agar jangan sampai kita ada hari di mana kita kosong lagi daripada membaca Al-Quran. Waqad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatun fil qadri allazi yukhtimuna fihi. Salaf ataupun orang-orang terdahulu kita, baik itu sahabat, tabi'in, para ulama, para wali aulia, orang-orang saleh, orang ahli ibadah, mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di dalam menentukan seberapa lama mereka mengkhatamkan Al-Quran itu. Jadi rata-rata mereka istiqomah, ya. Di dalam, kalau memang mereka sebulan sekali, ya mereka sebulan sekali harus khatam, begitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda di kalangan salaf kita, ya. Fakana jama'atun minhum yukhtimuna fi kulli syahraini khitmatan. Ada di antara mereka, di kalangan mereka itu mengkhatamkan Al-Quran itu dalam setiap 2 bulan sekali. Wa akharuna fi kulli syahrin khitmatan. Ada di antara mereka bahkan dalam setiap 1 bulan sekali, 1 kali khatam. Wa akharuna fi kulli ashari layalin khatmatan. Ada di antara mereka bahkan 10 hari sekali khatam. Wa akharuna kulla 8 layalin khitmatan. Ada di antara mereka itu yang 8 hari sekali khatam. Wa akharuna fi kulli 7 layalin khitmatan. Ada di antara mereka setiap 7 hari sekali khatam. Wa hadza fi'lul aksarina minas salaf. Ini yang paling banyak. Jadi kalau kita lihat, memang berbeda-beda. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 8 hari sekali, ada yang 10 hari sekali. Mayoritas para ulama-ulama kita, para wali-wali salihin, sahabat, tabi'in dan segala macam, mereka itu mengkhatamkan Al-Quran itu sepekan sekali, 7 hari sekali. Nah, itu yang paling banyak, mayoritasnya begitu. Namun ada yang lebih dari itu. Wa akharuna fi kulli 6 layalin, wa akharuna fi 5, wa akharuna fi 4, wa kasiru fi kulli 3. Ada di antara mereka setiap 6 hari sekali, ada yang setiap 5 hari sekali, ada yang 4 hari sekali, dan banyak di antara mereka yang 3 hari sekali. Yang 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kita dulu banyak mengenal teman-teman kita penghafal Quran, itu 3, 4, 5 hari itu mereka pasti khatam Quran. Wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin 3 khatamat. Dan sebagian lagi mereka, ya, ada yang sampai 1 hari 1 malam itu 3 kali khatam. Luar biasa. 1 hari 1 malam mereka mampu 3 kali khatam. Wa khatama ba'duhum fil yaumi wal lailati. Terlewat tadi. Wa kana kasirun yukhtimuna fi kulli yaumin wa lailatin khitmatan. Banyak di antara mereka yang mengkhatamkan 1 hari sekali, 1 hari 1 malam itu 1 kali khatam. Wa khatama jama'atun fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Banyak di antara karangan ulama salaf itu yang 2 kali khatam 1 hari. Arba'an wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin 3 khatamat. Di antara mereka ada yang juga 3 kali sehari, 3 kali sehari semalam, ya. Wa khatama ba'duhum fil yaumi wal lailati 8 khatamat. Bahkan ada di kalangan mereka yang 1 hari mampu mengkhatamkan 8 kali 1 hari. Arba'an fil laili, 4 kali pada siang hari, wa arba'an fil nahar, arba'an fil laili wa arba'an fil nahar. 4 kali mereka khatam pada malam hari, 4 kali mereka khatam pada siang hari. Bayangkan betapa mereka, ya, luar biasanya menghabiskan waktu mereka untuk mengkhatamkan Al-Quran ini. Kalau kita banding-bandingkan dengan diri kita, hampir kita ini semacam tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bagaimana mereka gigih dalam membaca Al-Quran. Wa mimman khatama 4 fil laili wa 4 fil nahar. Di antara mereka, mereka
yang mengkhatamkan Al-Quran ini 4 kali malam, 4 kali siang adalah Said Al-Jalil Ibnul Katib As-Sufi. Namanya adalah Said Al-Jalil Ibnul Katib As-Sufi. Ya, namanya Said Jalil, ya, anak seorang penulis sufi radhiyallahu anhu, dan dia mengatakan wa haza aksaru ma balaghana fil yaumi wal lailah. Inilah batas terakhir yang paling banyak bisa dibaca sehari semalam. 4 kali malam, 4 kali siang. Agak susah mereka bisa lebih daripada 4 kali. Jadi kita belum pernah mendengar, atau mungkin kita belum sampai ilmu kita, ada kalangan dulu ulama kita, salaf kita yang lebih dari 4 kali malam dan 4 kali siang. Tapi kalau 4 kali malam, 4 kali siang itu kita menemukan banyak daripada salaf kita, baik sahabat, tabi'in dan segala macam. Waruwiya As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur bin Zadan an Ubad at-Tabi'in radhiyallahu anhu. Meriwayatkan Said Jalil Ahmad Ad-Dawraqi dengan sanadnya dari Mansur bin Zadan, dari ahli-ahli ibadahnya, di kalangan ahli ibadahnya tabi'in. Jadi itu adalah, mereka adalah Mansur bin Zadan ini adalah kalangan ahli ibadah, kalangan tabi'in radhiyallahu anhu, annahu kana yukhtimul Qur'an fi ma baina zuhri wal asri. Dia mampu mengkhatamkan Al-Qur'an dari salat zuhur sampai salat asar. Berapa jam zuhur dan asar? Zuhur masuk misalkan 12 lewat 15. Asar misalkan lewat jam 3 lewat 30. Mereka cuma punya waktu sekitar 3 jam lewat 15 menit untuk mengkhatamkan Al-Quran. Luar biasa. Wa yukhtimuhu aidan bainal maghrib wal isya. Tapi ingat, dia juga mampu mengkhatamkan Al-Quran dari maghrib sampai isya. Bayangkan, dari maghrib sampai isya itu tak sampai 2 jam dia mampu mengkhatamkannya. Wa yukhtimuhu fima bainal maghrib wa isya fi Ramadan khatmataini wa syai'a. Bahkan pernah ia mengkhatamkan Al-Quran dari maghrib sampai isya 2 kali khatam lebih. Wa kanu yuakhiruna al-isya fi Ramadan illa an yumdi rubu'al lail. Cuman mereka memang mentakhirkan tarawih salat isya di bulan Ramadan sampai 1/4 malam. Nah, tapi mereka biasanya kalau salat isya di Ramadan itu 1/4 malam, sekitar jam 10 sampai jam 11. Di kita sekarang baru mereka mulai untuk melaksanakan salat isya dan melanjutkan tarawih. Wa rawa Ibnu Abi Daud bi isnadihi sahih anna Mujahidan rahimahullah kana yukhtimul Quran fi Ramadan fi ma bainal maghrib wal isya. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud, anak daripada Abu Daud, dengan sanad yang sahih bahwa Mujahid rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan antara maghrib dan isya. Wa ammal ladzina khatamul Quran fi raq'atin. Adapun riwayat yang menceritakan tentang orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, fala yahsuna likasratihim. Tidak banyak kedengaran riwayat itu, tapi ada faminhum Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, At-Tamim Ad-Dari, sahabat Sayyiduna Tamim Ad-Dari, dan Sa'id bin Jabir. Jadi dari 3 sahabat ini kita pernah mendengar bahwa pernah ada orang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Kisah yang paling populer itu dari Sayyidina Utsman bin Affan. Wal mukhtar, pendapat yang dipilih, anna zalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Tentu saja semua orang berbeda-beda kemampuannya. Setiap orang berbeda-beda. Apalagi kita tidak semuanya hafal Al-Quran, dan kemampuan kita, tenaga kita semuanya berbeda-beda. Makanya sahabat dan mereka ini, ahli-ahli ibadah dari kalangan salaf ini juga kita menemukan perbedaan waktu mereka untuk mengkhatamkan Al-Quran. Faman kana yazhuru lahu bidaqiqil fikri lataifu wa ma'arifu falyaktasir ala qadri yahsulu lahu ma'ahu kamala fahmi ma yaqra'u. Nah, jadi kita ini semuanya berbeda-beda ya. Ada yang bisa menghayati, ada yang tidak bisa menghayati ya.
Tapi yang jelas kita tentu saja orang Indonesia ini kan kadang bisa ada yang hafal tapi tidak paham. Tapi tentu saja kita harus memperhatikan pemahaman dari apa yang kita baca. Tadi wakaza mangkana masyhulan binasril ilmi, begitu juga orang yang sibuk untuk kesibukannya untuk menebarkan ilmu seperti guru dan segala macam. Au faslul hukumat bainal muslimin, atau dia seorang hakim yang punya kesibukan juga untuk kalangan muslimin. Au ghairi zalik min muhimmatid din wal masalihil amma. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat kita sulit untuk seperti mereka tadi. Nah, karena kita punya kesibukan-kesibukan untuk menebarkan ilmu dan segala macam untuk kemaslahatan, falyaktasir ala qadri la yahsulu bisababihi ikhlal bima huwa marsadun lahu wala fawati kamalihi. Maka kita harus berusaha semampu kita, setidaknya jangan sampai kita di luar batas kemampuan kita. Tentu saja ada kewajiban yang perlu kita tunaikan, seperti kita sebagai kepala rumah tangga, tentu kita juga harus bekerja. Tapi di balik itu tentu kita punya waktu kosong. Waktu kosong itu kita punya porsi waktu yang kita khususkan baca Quran. Meskipun tidak habis di situ, kita tetap gunakan sebagiannya untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang guru dan segala macam. Wa man lam yakun min haula'il mazkurin falyastaksir ma amkanahu. Kalau memang kita tak punya kesibukan dalam urusan kemaslahatan umum, kita pengangguran, kita tak punya kerjaan misalkan, maka kita sudah pensiun, maka bacalah sebanyak memungkinkan untuk dia baca, min ghairi khuruj ila haddil malal. Tapi ingat, jangan sampai pula saking banyaknya sampai menimbulkan bosan, awil hazrama minal qiraah fil qiraah, atau terburu-buru membacanya itu cepat. Jadi kurang pula penghayatannya. Artinya apa? Imam Nawawi menjelaskan kepada kita, khatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Lihatlah bagaimana ulama-ulama salaf kita mengkhatamkan Quran, jadikanlah itu sebagai motivasi. Tapi ingat, kita punya batas kemampuan dan kita punya batas kebosanan dan segala macam, maka orang seperti kita perlu mengagak-agak. Tapi kalau mampu, tirulah mereka. Tirulah Utsman bin Affan yang mampu mengkhatamkan Quran dalam satu kali rakaatnya dan segala macam. Waqad karaha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yaumin wa lailatin. Sebagian daripada ulama juga sebenarnya memakruhkan mengkhatamkan Quran dalam satu hari satu malam. Wa yadullu alaihi ma rawainahu bil asanid as-sahih fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairiha. Berdasarkan dengan sanad yang sahih dari Sunan Abi Daud dan Tirmizi dan Nasa'i, an Abdullah bin Amru, dari Sayyidina Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma, yang mengatakan Rasulullah bersabda, la yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqalli min salasin. Tidak akan paham apa yang kita baca daripada Al-Qur'an itu kalau bacanya banyak, lebih sedikit daripada amin salasin, daripada 3 hari. Artinya kalau kurang dari 3 hari kita mengkhatamkan Quran, maka kita bacanya akan buru-buru, bersesuaian dengan waktu kita. Berdasarkan hadis inilah, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu sampai 1 hari sekali, tak perlu sampai 8 kali seperti sahabat itu. Tapi kan tentu saja tadi di awal Imam Nawawi mengatakan bahwa ini berdasarkan kemampuan. Kalau ukurannya kita mungkin, tapi kalau ukurannya mereka, ulama-ulama salaf ini, bagaimana? Mungkin saja bagi mereka, begitu ya. Jadi mereka melakukannya, itu dalil yang kuat bagi kita. Wa amma waqtul ibtida' wal khatmi fahuwa ila khairatil qari. Kapan memulai, kapan mengakhiri daripada mengkhatamkan Quran itu sebenarnya kembali kepada orang yang membaca. Fa in kana mimman yukhtimu fil usbu' marratan faqad kana Utsman radhiyallahu anhu yabtadi'u lailatal jumu'ati wa yakhtimu lailatal khamis. Sayyidina Utsman bin Affan kalau mengkhatamkan dalam 7 hari, dalam sepekan, dia memulainya pada malam Jumat dan mengakhirinya pada Kamis malam, pada malam Kamis. Jadi kalau memang kita sepekan sekali, ini tidak harus ya, ini memang kita mencontoh saja. Sayyidina Utsman bin Affan memulainya Jumat malam dan mengakhirinya Kamis malam. 1 kali khatam kalau memang mau dikhatamkan 1 kali dalam 1 pekan. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin,
Al-afdalu an yukhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahari. Imam Ghazali mengatakan bahwa yang afdal itu adalah khatam sekali siang sekali malam. Wa yaj'alu khatmatan nahari yaumal isnaini fi raq'atil fajri aw ba'dahuma. Mengkhatamkan siang itu pada hari Senin pada salat subuh, 2 rakaat salat subuh dan setelahnya. Wa yaj'alu khatmatal laili lailatal jum'ah. Lalu kemudian mengkhatamkan malamnya pada malam Jumat pada rakaat salat maghrib, pada 2 rakaat salat maghrib. Pada salat maghrib itu rakaat 1 dan keduanya, au ba'dahuma atau setelahnya. Yastakmila awalan nahar wa akhirahu. Jadi karena memang gini, hari itu bermula subuh dan malam itu bermula maghrib. Nah, jadi afdalnya memang mengawali dan mengakhiri daripada khataman Al-Quran kita itu, kalau kita patokannya siang dan malam, itu adalah subuh dan maghrib. Begitu menurut Imam Al-Ghazali. Wa rawa Ibnu Abi Daud, berkata dan diriwayatkan oleh anak daripada Sayyidina Syekh Abi Daud dari Amru bin Murrah at-Tabi'i, dari Amru bin Murrah, seorang tabi'in radhiyallahu anhu, yang mengatakan kanu yuhibbuna an yukhtimal Qur'an. Mereka para salaf itu suka mengkhatamkan Quran min awwalil lail, dari awal lail. Awal lail tadi kapan? Maghrib. Au min awwalin nahar, atau dari awal malam. Tapi ini kan bicaranya tentang orang yang mengkhatamkan Quran sekali siang sekali malam. Adapun kita yang mungkin sebulan sekali baru khatam, ya, ataupun setahun sekali baru khatam, kadang tak tahu berapa lama kali kita bisa khatam, maka bebas saja. Tapi afdalnya kita ikut ini. Bagaimana kita memulai dari pagi subuh, dan malamnya itu siangnya subuh, malamnya itu maghrib. Wa an Talha bin Musarrif at-Tabi'in, dari seorang tabi'in, Talha bin Musarrif, yang mengatakan man khatamal Qur'an ayyata sa'atin, barang siapa yang mengkhatamkan Quran waktu kapanpun, kanat minan nahar salat alaihil malaikata hatta yumsi. Kalau dia mengkhatamkannya siang hari, maka malaikat akan berselawat untuknya sampai sore. Wa ayyata sa'atin kanat minal laili salat alaihil malaikata hatta yusbi, dan barang siapa yang mengkhatamkannya malam hari, maka malaikat pun akan berselawat untuknya sampai subuh. Wa an Mujahid nahwahu, Imam Mujahid juga mengatakan hal yang sama. Wa rawaina fi musnad al-imam al-mujamma' ala hifzihi wa jalalatihi wa itqanihi wa bara'atihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah. Imam Abu Muhammad ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sayyiduna sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang mengatakan iza wafaqa khatmul Qur'an awalal lail, apabila mengkhatamkan Quran pada awal lail maghrib, salat alaihil malaika hatta yusbih, maka pada malam itu malaikat akan berselawat untuknya sampai subuh. Wa in wafaqa khatmahu akhiral laili salat alaihil malaika hatta yumsi. Tapi kalau kita khatamkan pada akhir malam subuh, maka malaikat pun akan berselawat untuk kita sampai sore. Haza Hasan an Sa'ad, hadis riwayat ini sanadnya baik, hasan, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi kalau kita baca-baca riwayat ini, nampaknya memang kita tidak masuk dalam kategori ini, ya. Tidak banyak di antara kita yang masuk dalam kategori ini, yaitu orang-orang yang mengkhatamkan Quran dengan jumlah yang sangat banyak seperti ini, ya. Artinya memang ini adalah acuan contoh bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ini dan tabi'in dan ulama-ulama kita. Luar biasa mereka mengkhatamkan Quran, ya. Mereka bahkan ada yang sampai 4 kali pada malam hari, 4 kali pada siang hari. Dan Imam Nawawi juga mengajarkan kepada kita, sebenarnya itu tergantung kemampuan kita. Artinya sebanyak mungkin batas kemampuan kita, khatamkan banyak, bacalah Quran itu, khatamkanlah sesering mungkin kita mengkhatamkannya. Nah, apalagi bagi kita yang mungkin punya kesibukan lain untuk mencari nafkah, untuk kemaslahatan orang banyak seperti seorang guru dan segala macam, maka tentu kita harus betul-betul gigih untuk menyediakan waktu untuk ini. Dengan cara seperti ini kita tidak jauh level kita dibandingkan mereka orang-orang salaf ini.
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah-kisah ataupun bagaimana anjuran bagi kita untuk senantiasa mengkhatamkan Al-Qur'an. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.